Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syada an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana فعلمنا ما ينفعنا إنك عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين إنك خير الفاتحين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah warkop era-era yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diizinkan dan diperkenankan oleh Allah bagi kita di pagi hari ini. Kita dibangunkan kembali dari tidur lelap kita di malam hari, diizinkan dan dikuatkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita dimudahkan untuk hadir di warkop ini dalam rangka majelis ilmu. Semoga rangkaian ketaatan dan kebaikan ini yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi sebab keberkahan di sisa hari yang berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah dan ketaatan kita serta istiqomahkan kita semuanya di jalan yang dirahmati serta diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salat bering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan kita semuanya dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah senantiasa bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya untuk bisa ittiba, mengamalkan setiap ajaran, setiap sesuatu yang disunatkan, dan menteladani serta mempedomani segala hal yang ditinggalkan Nabi SAW. Agar semua kita Bapak Ibu kelak di yaumil qiyamah menjadi hamba-hamba dan umat-umat yang disyafaati, diakui menjadi umatnya, dan semoga Allah berkenan menempatkan kita bertetangga dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati, kita di pagi hari ini membahas satu bagian dari rangkaian fikih taharah. Kita sudah cukup lama libur ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pembahasan fikih taharah. Kita sudah selesaikan bab wudu, bab mandi, dan beberapa hal yang terkait dengan itu. Maka di pagi hari ini kita lanjutkan dengan fikih tayammum. Ya, tayammum itu apa? Tayammum adalah cara bersuci yang sifatnya darurat. Ya, sebagai cara bersuci pengganti. Ya, mudahnya seperti itu. Adapun ayatnya adalah lanjutan dari surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu." Ini kemarin ayat tentang mandi junub ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub janabah, maka kalian mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'iran thayyiban. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kalian sedang sakit, ya, sedang safar, melakukan perjalanan, atau kalian habis buang air besar, ya, atau menyentuh perempuan, yang artinya kalau orang sudah habis buang air besar, statusnya berhadas atau suci? Berhadas. Kalau sudah menyentuh perempuan, berhadas atau suci? Berhadas, ya. Falam tajidu ma'a, tidak dapat air. Dan tidak punya air itu kondisi yang sebenarnya sangat normal, apalagi di zaman Nabi SAW. Ya, air tidak sebanyak kita di sini. Ya, Nabi tinggal di wilayah yang topografinya padang pasir. Air itu sangat terbatas. Terkhusus di sini Allah sebutkan ya, ada beberapa kondisi, satu sakit, mungkin airnya ada, tapi akses untuk menggunakannya tidak ada. Dan juga ketika safar atau melakukan perjalanan di padang pasir itu air relatif lebih sulit.
Ya, apalagi kalau kita membutuhkan air di titik-titik perjalanan tertentu yang memang tidak dikenali ada air di situ. Nah, ini sangat merepotkan kalau kita punya kewajiban ibadah sehari 5 kali, ya harus dalam kondisi dipersyaratkan bersuci terlebih dahulu, tapi airnya tidak ada. Bagaimana nih? Ya, ini susah ini. Allah suruh kita sholat, tapi airnya tidak dapat. Nah, ini maka Allah berikan kemudahan ini. Ya, maka di sini Allah mengatakan fa illam falam tajidu ma'a, kalau kalian tidak mendapatkan air. Apa perintahnya? Fatayammamu, bertayamumlah. Dengan apa? Sa'idan thayyiba, dengan debu. Bukan dengan tanah ya. Ya, debu yang baik. Yang baik di sini artinya nanti ada penjelasannya. Ini dalilnya ya. Ini dalilnya tentang tayamum. Jadi tayamum itu adalah cara bersuci yang sifatnya darurat, pengganti dari wudu ketika kita tidak memiliki air atau tidak mendapati air. Ya. Kemudian dengan mengusapkan atau menyampaikan debu kepada wajah dan tangan kita hingga siku. Jadi tayamum itu sederhana sekali. Ya, debu, tepukan ke wajah 1 kali, dan juga tangan sampai siku sekali. Sudah selesai. Kemudian seorang boleh sholat. Ini gambaran tayamum. Memang praktek tayamum ini jarang sekali kita praktekkan di Indonesia. Ya, saking melimpahnya air kita. Biar di pelosok, biar di mana, ya, jarang sekali kita praktek. Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas. Ya, mungkin faktor yang paling umum sakit. Ya, tapi faktor tidak dapat air ini faktor yang sulit di sini. Ya, alasan tayamumnya tidak dapat air itu sulit. Tapi biasanya kita bertayamum karena faktor ya sakit, itu yang paling umum. Di sini kita perlu pelajari juga dan perlu pahami dengan baik. Apa saja sebab-sebab kita dibolehkan bertayamum? Sebab-sebab kita dibolehkan bertayamum. Ada sekian sebab yang diizinkan secara fikih. Tapi muaranya 2. 1, tidak ada air. Ya, ini jadi kesimpulan cuma 2. Kita dibolehkan dengan bertayamum Bapak Ibu. 1, airnya benar-benar tidak ada. Ya. 2, kita airnya ada, tapi kita tidak punya akses atau tidak dapat menggunakan air tersebut. Jadi memang tayamum 2 ya alasannya. Alasan utamanya. 1, airnya betul-betul tidak ada. Nggak ada ya. Meskipun nanti ada ketentuan-ketentuan ya. Yang kedua, airnya ada tapi kita tidak bisa menggunakannya, tidak mampu menggunakannya, atau tidak bisa mengaksesnya. Oke, tangkap dulu poin saya ini. Saya biar fokus, tangkap dulu dua muaranya. 1, saya ulang sekali lagi ya. Nanti saya tanya gini, ibu-ibu jangan mengantuk. 1, airnya benar-benar tidak ada. 1. 2, airnya boleh jadi ada, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Atau kedua, tidak mampu menggunakannya. Atau 3, tidak bisa mengaksesnya. Oke? Jadi jangan dipahami tayamum hanya bilang tidak ada, enggak. Nah, jadi 2 sebabnya. Apa saja itu? 1, faqdun, airnya tidak ada. Yang pertama tadi ya, airnya tidak ada. Secara hissi, betul-betul tidak ada. Sekali lagi ini kondisi di sini sulit kita dapatkan bayangan. Ya, taruhlah di suatu tempat airnya betul-betul tidak ada. Ya. Maka jika di satu tempat kita tidak mendapati air, ya entah di mana, ya, mungkin di perjalanan, di hutan atau di satu lembah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, maka di sini ada beberapa ketentuan. 1, ayutayaqqana faqduhu fayajibu tayammum bila talab. Jika seseorang ada di satu tempat, yakin betul, yakin Pak ya, bahwa yakin itu apa? Tidak ada potensi air di situ. Yakin betul tidak ada air di sini. Maka dia tidak perlu mencari air. Langsung tayamum. Ketika waktu sholat sudah masuk. Masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
yakin kita tidak air dengan bertanya kanan kiri. Tidak ada Pak air di sini Pak, habis semua. Nah, sudah yakin kita ini sudah langsung tayamum, kemudian apa? Sholat. Dengan ketentuan apa tadi? Yakin tidak ada. 2, ragu ada atau menduga kuat kayaknya ada jin di sini. Ya, maka wajib mencari. Karena di sini kata Al-Qur'an tadi apa? Falam tajidu. Imam Syafi'i menjelaskan orang itu baru disebut tidak dapat kalau setelah mencari. Ya. Jadi apa ya? Sudah cari? Tidak ada. Nah, ini baru disebut tidak ada. Ya. Apa tidak dapat? Makanya Allah Al-Qur'an menggunakan kata apa? Falam tajidu, tidak dapat. Orang yang belum mencari tidak bisa disebut tidak dapat, tapi tidak tahu. Ya, maka mencari dulu. Setelah mencari tidak dapat, baru kemudian. Maka yang kedua, jika kita ragu, ya, atau menduga kuat sepertinya ada, maka wajib mencari. Berapa radiusnya? Nah, ini dijelaskan para ulama. Radiusnya adalah 150 meter di 4 penjuru mata angin. Ya, dengan ketentuan apa tadi? Ragu atau menduga kuat airnya ada, maka kita harus mencari radius 150 meter. Ya, atau ya 300 zira. Ya, 250 cari. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tadi kan yang apa? Yang diduga kuat ada ya. Sedangkan yang ketiga, ayyutayaqqana wujuduhu bila tayammum. Fala yatayammamu illa ba'da talabihi. Yakin ada airnya. Tapi jaraknya lumayan jauh. Yakin ada airnya, tapi jaraknya lumayan jauh. Jauh di sini apa? Jauh di sini kategorinya setengah farsah, 4,5 kilo. Ya, 4,5 kilo. Nah, nanti kalau dibilang habis waktu ada ketentuannya. 4,5 kilo ini bagaimana? Dalam jarak 4,5 kilo, kita yakin di jarak 2 kilo dari tempat kita atau 3 kilo dari tempat kita berada, airnya ada, yakin ada. Ya, dalam interval interval jarak 4,5 kilo, maka wajib cari air itu. Dengan ketentuan juga waktunya cukup untuk mendapatkan air tersebut. Ya, kalau sebenarnya naik motor cukup. Nah, kalau jalan kaki 1 kilo 10 menit. Ya, 1 kilo. Kalau jalan kaki santai itu agak cepat lah. Itu 1 kilo 10 menit. Jika 3 kilo butuh berapa waktu? 30 menit. Jika dalam waktu perjalanan 30 menit, ya, waktu sholat itu diduga kuat akan habis dan tidak cukup kita tayamum kemudian sholat, maka kita tayamum. Tapi jika waktunya masih cukup, maka wajib ambil air itu. Ya, jaraknya minimal berarti 4,5 kilo. Meskipun dalam jarak 4,5 kilo ini kita yakin ada air, yakin Pak ya, bukan menduga. Yakin ada air maka harus ambil. Ya. Nah, kondisi selanjutnya, kalau jaraknya itu kita yakin ada air, tapi jaraknya lebih dari 4,5 kilo. Telepon teman. Ini mana? Misalnya di BTP. Sudah lebih 4,5 kilo. Ada air kok di sana? Ada banyak di sini air. Lebih dari 4,5 kilo. Maka kita tidak wajib ke sana. Langsung tayamum. Meskipun apa di sana diyakini betul secara informasi ada air. Tapi jaraknya sudah masuk kategori jauh. Karena lebih dari 4,5 kilo. Maka kita tidak perlu mengambil, cukup langsung tayamum. Ya, bisa dipaham Pak ini? Oke, tayamum. Nah, ini kondisi kalau kita tidak dapati air. Kedua, kondisi juga kalau kita diizinkan tayamum kalau kondisi takut. Takut ini bagaimana? Tadi airnya kemungkinan ada, tapi kita khawatir menggunakannya. Dia di sungai, ada buaya lagi pesta hajatan di situ. Ya, kalau buaya darat tidak berbahaya. Airnya ada, tapi ada buayanya. Tidak mungkin kita mendekat. Nah, maka ini termasuk artinya kita tidak bisa mengakses air. Airnya ada dalam sumur, kelihatan. Wih, bersih air. Cuman timbanya tidak ada. Airnya ada, tapi tidak ada timbanya. Sehingga kita tidak mungkin masuk ke situ.
Nah, jadi ada beberapa kondisi di mana airnya ada tapi tidak bisa mengaksesnya. Contoh lain misalnya, airnya ada tapi dingin sekali dan kita tidak tahan dingin. Ya, dugaan kita kalau kita pakai paksa ini berwudu dengan air ini, dugaan kita ya, maka akan menyebabkan sakit pada diri kita, baik nyeri sendi atau kebas dan lain-lain. Ini misalnya di satu kondisinya -1, -2, itu kan air belum beku. Ya masih ada. Saya pernah di gunung itu -0 derajat. Di Gunung Semeru. 0 derajat itu kalau kena air pedih itu. Seperti tertusuk-tusuk kayak jari. Memang masih bisa dipakai, cuman sudah tidak nyaman nih. Nah, sebenarnya saya sudah boleh tayamum itu. Ya. Nah, seperti ini airnya ada tapi kita tidak mungkin memakainya. Ya. Nah, jadi ini karena ada kekhawatiran di sini. Atau di satu tempat airnya ada tapi dikuasai oleh orang-orang jahat. Ya, dikuasai oleh orang jahat. Ya, mau pakai itu harus bayar mahal. Air satu ini normalnya Rp3.000, tapi dijualkan Rp30.000 dan di harga normal. Nah, maka ini ternyata kita membuat kita berat. Ya. Selanjutnya lagi ya, kondisi yang dibolehkan kita tayamum adalah satu, airnya ada tapi diperlukan. Ya, airnya ada maksudnya terbatas. Cuman keperluan hal-hal yang sifatnya pokok untuk makan, untuk minum, ya, untuk hal-hal yang sifatnya sangat pokok, minumlah di sini. Baik minum manusia maupun minum hewan bahkan di sini. Kuda, ya karena kalau kuda nggak minum nggak bisa jalan kita. Dan seterusnya. Airnya ada tapi terbatas. Maka yang demikian kita juga boleh tayamum. Airnya ada. Jadi nggak selalunya tayamum itu airnya tidak ada. Boleh jadi airnya ada tapi kita tidak bisa menggunakan, tidak mampu menggunakan atau tidak bisa mengaksesnya. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah ini yang kondisi tadi airnya ada. Ini kondisi airnya ada, tapi kita tidak bisa menggunakan. Faktor apa? Sakit. Faktor apa? Sakit. Sakit yang bagaimana? Satu, sakit yang kalau kita kena air, sakit kita bertambah parah. Dua, sakit yang kalau kita kena air, sembuhnya makin lama. Nah, ini menurut para ulama harus berdasarkan keterangan ahli. Jadi keterangan dokter, ini kata dokter bilang, ini Pak luka bakar, stadium 3. Jangan memang kena air, tidak boleh kena air selama 2 bulan. Nah, ini berdasarkan keterangan ahli. Ini kita kena luka bakar di bagian tangan, maka kita tidak boleh kenakan air. Ya, bisa dipahami ini? Ya, sakit. Atau ada kondisi sakit yang memang kita tidak mampu kena air. Contoh demam tinggi. Ya, air itu terasa dingin sekali dan itu menyiksa, tidak nyaman sekali. Maka ini kita juga dibolehkan untuk tayamum. Ya, tapi kalau sakit-sakit pusing kepala, batuk, pilek, nah ini bukan sakit-sakit yang membuat kita tayamum. Bisa dipahami ini Pak? Oke, baik. Selanjutnya yang membuat kita juga boleh tayamum ini sakit, termasuk mungkin badannya sehat tapi ada luka di tubuhnya. Ya, ini terluka. Dia sehat sih, cuman dia terluka. Terluka di sini mungkin tadi di zaman Nabi ada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah ada satu sahabat, sekian sahabat dalam suatu misi peperangan. Sahabat ini terluka di bagian kepala dengan luka yang cukup parah. Kemudian ketika masuk waktu sholat, dia bertanya, bagaimana saya ini sholat? Kepalaku terluka, perdarahan. Langsung, apa yang harus saya lakukan? Nah, ditanyalah teman-temannya, bagaimana menurut Anda? Dia bilang, ya tidak bisa ke sholat kalau tidak wudhu. Harus ke sholat. Tapi saya luka ini, biar luka. Nah ini dia jawab sembarang, nggak ada ilmunya. Akhirnya sahabat tadi ya memaksakan dirinya berwudhu. Dalam riwayat lain, beliau kondisinya junub. Ya, kondisi junub, kepala terluka, mandi dia. Dia mandi, diguyurkan di kepalanya air, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Sampailah para sahabat itu ke Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi murka luar biasa. Ya, Nabi apa? Merah wajahnya, kemudian Nabi SAW mengatakan, qatalakumullah. Semoga Allah matikan kalian semua. Ya. Kalian telah membunuh saudara kalian dengan memberikan jawaban tanpa ilmu. Ya, sesungguhnya
Kalau kalian bertanya pada yang mengerti, tentu tidak akan terjadi hal seperti itu. Ya, ini bahayanya kita menjawab sesuatu tanpa ilmu. Ya, mati. Sahabat mati. Ada sahabat kondisi kasus ini. Padahal cukup dia itu bertayamum, mengusapkan di wajahnya dan di tangannya. Ya, nah ini satu pelajaran. Ada juga sahabat yang lain, namanya sahabat Amru bin Al-As. Dia suatu ketempatan dalam perang Zatus Salasil, memimpin pasukan. Di malam yang dingin, sangat dingin. Kemudian beliau junub, mimpi basah. Ya. Ketika subuh hari, akan sholat, harusnya kan mandi. Tapi beliau tidak sanggup, dingin sekali Pak. Kalau di padang pasir, baru malam hari. Karena memang di topografi padang pasir itu kadang siangnya panas terik, malamnya dingin menggigit. Ya, itu air dingin sekali. Beliau tidak sanggup, saya loncat lagi. Kalau saya paksa ini celaka kan. Akhirnya beliau tidak mandi janabah. Cukup apa? Bertayamum saja. Ya. Kemudian beliau pimpin sholat. Jadi imam karena dia pemimpin pasukan. Sampai di Madinah, dia cerita, ya Rasulullah, saya begini. Rasul kata Nabi, berarti kau sholat tidak mimpin dalam kondisi junub? Tidak mandi ke? Iya ya Nabi. Tidak kuat kah? Ya. Rasul kata Nabi, karena saya dengar, saya baca di Al-Quran, Allah berfirman, wala tahliku anfusakum, wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan ceburkan diri kalian dalam kecelakaan. Daripada saya celaka, lebih baik saya lebih baik saya tidak ini. Nabi tertawa dengan jawaban itu. Riwayat lain ada nama sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini dia juga dalam satu misi peperangan. Dia junub juga. Dan memang kalau cuaca dingin gampang junub Pak ya. Ya. Dia junub juga dan jauh dari istri. Nah, dalam misi peperangan yang kadang berhari-hari. Nah, setelah beliau junub pagi harinya mau sholat, dia bilang, ya apa bisa bikin ini? Dan junub kayak ini baru mandi tidak kuat. Ya, akhirnya dia pikir, oh kalau ini wudu, kalau hadas kecil harusnya cukup cuman diusap saja. Tapi saya hadas besar. Nah, dan dia belum diajarkan masalahnya, dia belum tahu ilmunya bagaimana cara menangani hadas besar. Akhirnya dia guling-guling di pasir. Ya, dia guling-guling di pasir. Ah cukup ini gampang katanya. Akhirnya dia sholat. Nah, setelah itu sampai kepada Nabi SAW, kembali ke Madinah, dia cerita, Rasulullah kemarin saya buat begini-begini. Nabi tertawa lagi. Ya. Bu, sebenarnya kata Nabi, tidak perlu begitu. Cukup kau lakukan ambil debu, darbatan fil wajah, satu tepukan di wajah, satu tepukan di tangan. Maka ini juga berlaku bagi orang yang janabah. Ya, tidak dapat air atau tidak mampu menggunakan air, maka dia boleh tayamum. Ya. Nah, ini beberapa kondisi sebab-sebab yang dibolehkan kita bertayamum. Oke, sekarang syarat tayamum. Nah, ini perlu juga jadi perhatian apa saja yang menjadi syaratnya. Pertama, syarat tayamum adalah debunya harus suci. Ya, tidak boleh campur tai. Tai kucing, debu nih, tidak boleh. Nah, tai chi atau kotoran-kotoran yang lain, dia harus debu yang suci. Nah, debu ini dari mana Pak? Debu ini, ya menurut mayoritas ulama, debu ini harus berasal dari tanah atau bumi. Nah, ini meja ada debunya nggak? Ada nggak? Ada karena belum dibersihkan. Nah, tembok ada debunya nggak? Itu kipas ada debunya nggak? Ada. Semua itu ada debunya. Tapi bukan debu yang menempel dengan tanah. Maka dia tidak sah digunakan sebagai media tayamum. Ya, maka debu di sini harus debu yang memang berasal dari tanah. Ya, mau tanah liat, mau pasir dan seterusnya. Maka kalau dia ditempel tangan kita, dan diangkat ada debu kelihatan. Nah, itu yang disebut sa'id. Itu yang disebut dengan Al-Quran oleh sa'idan thayyibah. Jadi tebunya harus suci. Wa yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tidak boleh kecampur dengan jenis-jenis yang lain seperti misalnya debu dan tepung. Ada tepung tumpah daerah tanah tertentu ada tepungnya atau campuran bahan sejenis, maka tidak boleh ada campurannya. Dia harus debu saja. Ya, bedak, tepung dan sejenisnya.
Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bin naqlatain. Mengusap wajah dan tangan. Ini satu-satu ya, bukan dua. Satu di muka, satu di tangan. Wa yuzilan najasata awwalan. Kemudian yang keenam, jika di tubuh kita ada najis, maka najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah wa yajtahida fi qiblah qablahu. Sebelum tayamum, orang yang ingin sholat harus memastikan kiblatnya di mana. Ini kalau kondisi kita di padang pasir atau di tempat-tempat yang alam, terbuka. Kenapa harus dipastikan kiblatnya dulu? Jangan sampai nanti kita belum tahu kiblatnya. Kenapa? Karena tayamum, Bapak Ibu, adalah cara bersuci yang sifatnya pengganti dan darurat. Maka dia tidak seperti wudu. Ini sekarang kita berwudu boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Tayamum boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, bukan masalah airnya. Misalnya tidak ada air dan semua sebab-sebab yang terpenuhi. Kita tayamum boleh tidak? Padahal sholat zuhur masih lama. Ya, tidak boleh. Maka dia harus berdekatan dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Baru boleh tayamum. Maka sholat zuhur tidak boleh tayamum sebelum azan. Azan dulu, baru tayamum. Ya, karena apa? Jangan sampai kita tayamum sebelum waktu zuhur, kemudian airnya ada. Atau kondisi kita membaik sehingga kita mampu menggunakan air. Jadi waktunya masuk, airnya tidak ada, kiblatnya dipastikan, semuanya oke, baru kita tayamum. Tayamum terakhir. Kenapa? Karena dia alat suci, pengganti dan darurat sifatnya. Ya. Dan juga harus debunya tidak boleh mustakmal. Ini kalau dalam bab air dulu ada namanya air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i ada juga debu mustakmal. Nah, debu mustakmal bagaimana itu? Debu yang sudah digunakan orang untuk tayamum. Nah, kita tahu pop jatuh di bawah. Ini namanya debu mustakmal. Ya, tidak bisa dipakai lagi untuk bertayamum. Selanjutnya, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Ya, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Jadi kalau mau kita sholat zuhur tayamum, maka tayamumnya hanya bisa untuk satu sholat fardu. Masuk asar, tayamum lagi. Masuk maghrib, tayamum lagi. Tapi kalau satu tayamum yang digunakan untuk sholat fardu bisa digunakan untuk sholat sunnah. Ya, sudah kita tayamum, sholat fardu, sholat ba'diyah boleh enggak? Boleh, enggak perlu tayamum lagi. Ya, karena niatnya memang untuk sholat fardu. Tapi kalau kita tayamum misalnya ini, mau masuk sholat duha, tayamum. Selesai sholat duha, masuk sholat zuhur, harus tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum pertama untuk ibadah yang sifatnya sunnah. Sementara sholat wajib levelnya lebih tinggi, maka dia harus mengulang tayamum. Jadi pahami? Ya, termasuk baca Quran misalnya. Kita tayamum untuk baca Quran. Ya, maka kalau masuk waktu sholat tayamum lagi, karena dia hukumnya wajib. Ya, bisa seperti itu. Oke, itu beberapa hal yang menjadi syarat tayamum. Oke, sekarang tata cara tayamum. Ya, pertama niat. Ya, harus niat. Ya, sebagaimana ibadah yang lain. Maka di sini niat tayamum adalah untuk niatnya apa? Sekarang saya tanya, apakah kalau kita tayamum, najis yang ada di tubuh kita hilang? Tidak. Apakah hadas yang ada di tubuh kita statusnya hilang? Tidak. Maka tayamum di sini, Pak, statusnya hanya sebagai pengganti. Maka niatnya apa? Niatnya agar boleh sholat. Ya, agar boleh sholat. Jadi kalau niat tayamum, Pak, tayamum agar boleh sholat. Listibahatis sholat. Itu niatnya. Karena tayamum tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa mengangkat hadas. Ya, dia cuma bisa sebagai pengganti dan sifatnya daruri, darurat. Sekedar membolehkan kita sholat. Itu saja. Nah, maka tata cara pertama niat, yang kedua menepukkan tangan di media yang ada tanahnya, tanah, batu, ya mungkin batu bata dari tanah juga, atau pasir, atau tanah liat yang mengeras dan sejenis itu, letakkan, ya, dorbatan. Kemudian disunahkan untuk diringankan, baik ditiup atau ditepuk, ya, diringankan.
biar tidak jadi make up. Ya. Kemudian diusapkan ke wajah 1 kali. Bagaimana tata cara usapnya biar terusap secara sempurna? Ya, baik. Jadi wajah ini ya, dari kelingking sini. Nah, 1 kali. Tepuk lagi 2 kali. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Begini. Agar tidak ada yang terjadi mustakmal, tarik sampai siku, balik, jempolnya sisakan. Ya. 1 kanan lagi, tarik, siku, balik, selesai. Sholat. Jadi pahami? Coba sama-sama. Ini kadang cuma dilihat aja, oh gampang Ji. Praktek ya. Coba, taruh tangan. Wajah 1 kali. Ya, ringankan dulu ya. Tiup atau ditepuk. Ya. Kemudian, oke, disisir dari wajahnya di atas. Ya, sampai ke bawah, turun secara perlahan. Nah, sampai kena semuanya. Oke, sekali lagi. Tepuk lagi, diringankan. Oke, begini. Oke, tarik ke bawah sampai siku. Dalam mazhab Syafi'i harus sampai siku, sebagaimana wudu. Ya, putar. Ya, kemudian jempol terakhir. Ya, sama seperti itu kiri juga. Nah, kemudian sampai jempol. Mudah? Nah, jadi ibu-ibu kalau sakit di opnam nggak bisa tayamum ya. Ya. Atau sakit yang segala macam yang sulit. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa sholat dengan baik. Jadi tayamum ini makanya Allah dalam ayatnya menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala Allah 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin jadikan agama ini sulit. Allah inginnya mudah. Ya. Karena Allah sudah tetapkan kita wajib sholat, maka semua hal yang berkaitan untuk sholat dimudahkan ketika kita mendapati hal-hal yang menyulitkan. Oke, bisa dipahami ini Bapak Ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Pembatal tayamum apa? Secara umum yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Tambahnya 1, termasuk adanya air. Ya. Adanya air juga membatalkan wudu. Tapi begini, bagaimana dengan adanya air? Adanya air di sini adalah orang yang sholat, ya, orang yang sholat karena sebab air tidak ada, ya, kemudian airnya ada, maka dia harus mengulang sholatnya. Karena sebab dia sholat adalah tidak ada air. Tapi kalau orang itu sholat karena menggunakan tayamum, faktornya bukan tidak ada air, tapi tidak mampu menggunakan air, maka tidak ada konsekuensi mengulang sholat. Karena sakit misalnya. Dia bukan tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, maka dia tidak ada mengulangi sholatnya. Seperti itu. Jadi kalau bilang pembatalnya apa? Pembatal tayamum adalah pembatal wudu, plusnya dengan adanya tambahan ada keberadaan air. Sunnah-sunnahnya apa saja? Ya, seperti sunnah-sunnah wudu sebenarnya. Seperti didahulukan yang kanan, baru yang kiri, tidak berlebihan dalam menggunakan debu, ya, dan mengusap, ya. Jadi wajibnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Juga dianjurkan untuk bersiwak, ya, bersiwak sebelum bertayamum. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan ini baru tepuk wajah, dianjurkan cepat-cepat tepuk tangan, jangan dijeda dengan jeda yang lama. Nah, oke, mungkin di sini dulu. Saya ingin kembangkan mungkin lewat pertanyaan saja. Kalau memang ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas.